Selamat malam pemirsa Indonesia. Jumpa lagi di acara The Lost Legend. Pada malam hari ini kami akan menghadirkan seorang sosok petinju legendaris Indonesia yang pernah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Siapakah dia? Berikut cuplikannya. 24 Maret 1960, Eli Aspika lahir di Saparua, Maluku Tengah. Eli kecil bersama teman-temannya biasa menyelam sampai ke dasar laut mencari mutiara. Hingga mengakibatkan pendengarannya akhirnya sedikit terganggu. Eli sangat suka menonton pertandingan-pertandingan tinju di televisi, terutama pertandingan idolanya, Muhammad Ali. Usia 13 tahun, Eli berlatih tinju secara sembunyi-sembunyi karena ternyata dilarang kedua orang tuanya. Sampai akhirnya ia memulai karirnya sebagai petinju amatir di kelas terbang dan beberapa kali juara dari tingkat kabupaten hingga kejuaraan nasional. Tahun 1984, Eli meraih juara OPBF setelah mengalahkan petinju Korea Selatan Hyung Chung. Atas kemenangan ini, Eli menjadi petinju profesional pertama Indonesia yang berhasil meraih gelar internasional. Pukulan hook dan uppercut kiri yang terkenal cepat dan keras membuatnya dijuluki The Exocet yang merujuk pada nama rudal Prancis. 17 April 2011, legenda tinju Indonesia ini mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya selama menjadi atlet yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ya, selamat malam, Bung Eli Aspika. Selamat malam, Bung Ajis. Ya, setelah kita tadi sama-sama melihat cuplikan tentang Anda, jadi bagaimana semua ini bermula? Sebenarnya latar belakang saya itu adalah seorang penyelam. Dulu ketika saya kecil, saya sering menyelam untuk mencari mutiara-mutiara di daerah Maluku sana. Akhirnya ketika saya umur 13 tahun, saya mulai tertarik dengan dunia tinju karena saya sering menyaksikan pertandingan tinju di TVRI. Saya sering menyaksikan Muhammad Ali waktu itu karena saya sangat mengidolakan dia. Akhirnya di usia saya ke-13 saya sudah mulai tertarik dengan dunia tinju. Ya, ini sangat menarik buat saya ya. Ketika seorang penyelam mutiara alam seperti Anda sampai akhirnya bisa menjadi petinju. Iya, iya. Mungkin bagaimana Anda bisa menceritakan rasa kecintaan Anda, awal mulanya itu seperti apa? Ya, jadi di usia 13 tahun itu akhirnya saya memutuskan untuk mulai serius dengan dunia tinju. Saya sudah mulai mengikuti latihan sembunyi-sembunyi karena pada saat itu orang tua saya tidak setuju kalau saya menjadi seorang petinju. Tapi tekad saya sudah terlalu besar. Biar bagaimanapun saya harus jadi seorang petinju karena saya percaya saat itu bahwa memang jalan hidup saya adalah seorang petinju. Akhirnya saya ketemu dengan seorang promotor dan saya sudah mulai mengikuti tinju-tinju amatir pada saat itu, dan prestasi saya sudah cukup banyak sebagai seorang petinju amatir. Saya bisa menjuarai banyak turnamen-turnamen lokal, turnamen tinju lokal, dan sampai yang paling saya ingat itu saya pernah juara Piala Presiden waktu itu. Jadi, Bung Eli Aspika, kapan Anda memutuskan untuk menjadi seorang petinju profesional? Ya, jadi akhirnya setelah saya memenangkan Piala Presiden itu nama saya sudah mulai banyak didengar oleh para pencari bakat tinju di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1983 saya memutuskan untuk memulai karir profesional saya sebagai seorang petinju. Iya. Pada saat itu saya bergabung bersama Sasana Tinju Garuda Patimura pada saat itu. Setahun kemudian saya mulai menantang diri saya untuk berani bertanding di pentas dunia pada saat itu. Di tahun 94 akhirnya saya memenangkan gelar pertama saya. Di nama gelarnya itu OPBF, of Orient Pacific Boxing Federation. Pada saat itu saya mengalahkan petinju Korea, cuman saya lupa namanya. Siapa namanya waktu itu saya lupa. Tapi gelar pertama saya pada saat itu tahun 1984. 1 tahun setelah saya menjadi seorang petinju profesional. Oh ya, tentunya di dalam rentang masa karir Anda di tinju profesional tentunya telah ada banyak momen-momen penting yang Anda lewati. Mungkin Anda bisa ceritakan sedikit mengenai momen-momen apa saja yang Anda lalui. Ya, akhirnya setelah saya menang gelar OPBF itu, saya melawan petinju dari Korea Selatan
petinju saat itu bernama Chun Judo untuk memperebutkan gelar IBF, gelar yang lebih bergengsi dari sebelumnya. Ini adalah momen paling terbaik dalam hidup saya, karena saya akhirnya berhasil memenangkan pertandingan pada saat itu dengan TKO di ronde ke-8 pada saat itu. Ya, selama masa karir petinju profesional Anda, tentunya pemirsa di rumah juga mungkin sering mendengar julukan dari Bung Elias Pikal ini ya, Ya. The Ex-Socket. Jadi yang mungkin menjadi pertanyaan saya dan pemirsa di rumah adalah sebetulnya Ex-Socket itu apa? Jadi Ex-Socket itu begini. Ex-Socket itu merupakan rudal Prancis pada saat perang waktu itu. Pada saat masa jaya itu memang sedang terjadi geliat perang lah waktu itu di Eropa sana. Akhirnya saya diberi julukan Ex-Socket karena karakter permainan saya yang kuat di hook dan uppercut kiri, yang sangat cepat dan keras pada saat itu. Ya mungkin media memberikan julukan Ex-Socket itu kepada saya karena pada saat masa jaya saya bersamaan dengan perang yang terjadi di Prancis waktu itu. Seperti itu. Ya, mungkin dari tinjuan-tinjuan Anda itu yang membuat para lawan-lawan itu KO ya Bung ya? Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Ya tentunya setelah Anda melalui masa-masa karir petinju profesional Anda, banyak yang menyayangkan ketika Anda memutuskan untuk pensiun. Jadi sebetulnya penyebab apa yang membuat Anda down dan mungkin langsung memutuskan untuk berhenti dari dunia tinju ini? Jadi setelah saya menang di gelar IBF itu betul-betul gelar yang cukup membanggakan karena saya adalah orang Indonesia pertama yang menangkan gelar IBF. Setelah itu saya ditantang oleh petinju. Saya masih ingat itu dari Thailand. Saya mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan untuk saya waktu itu. Saya coba untuk merebut gelar WBA yang dia punya supaya menggabungkan dengan gelar IBF yang sudah saya punya. Tapi ternyata pada saat itu saya cukup gegabah. Saya kalah dengan petinju dari Thailand, Galaxy Kaosai. Ya betul, dia Galaxy Kaosai itu nama petinju yang mengalahkan saya waktu itu. Galaxy Kaosai ini punya rekam jejak yang cukup bagus karena dia petinju yang cukup tangguh, belum pernah terkalahkan pada saat bertemu saya. Namun ada hal yang cukup, meskipun itu adalah kekalahan yang berat untuk saya terima, tapi ya saya cukup bangga karena saya adalah satu-satunya lawan yang bisa bertahan melawan dia itu sampai di atas 10 ronde. Saya waktu itu kalah KO di ronde ke-14 waktu itu karena memang stamina saya sudah habis, pukulan saya juga menerima banyak pukulan. Ya saya akui memang pada saat itu si Galaxy Kaosai lebih unggul daripada saya, dan itu yang betul-betul akhirnya membuat saya punya mental itu langsung down pasca kekalahan dari Galaxy Kaosai. Apalagi kekalahan itu saya derita di depan masyarakat Indonesia karena pada saat itu pertandingan berlangsung di Jakarta. Seperti itu. Terus ada yang menarik juga dari perjalanan karir Anda ya. Ketika Anda menghadapi salah satu petinju profesional yang bernama Polanco. Ya, Polanco. Ya, di momen itu mungkin Anda bisa menceritakan, karena yang kita dengar dan juga pemirsa saksikan adalah Anda bertanding 2 kali melawan Polanco. Ya, betul. Ya. Yang satu menang, kemudian Anda balas di pertemuan kedua. Betul. Mungkin Anda bisa sedikit ceritakan itu juga momen yang cukup mengesankan bagi saya karena setelah kekalahan dari Galaxy saya juga menderita kekalahan dari si Polanco. Saya kalah angka waktu itu, tapi di pertemuan kedua saya berhasil TKO dia di ronde ketiga. Wah, saya balas dengan pembalasan yang sangat kejam tentunya ya bagi Polanco ya. Ya pemirsa, setelah kita tadi mendengarkan kisah tentang kejayaan seorang Elias Pikal, lalu bagaimanakah kehidupan dia sekarang? Tetap saksikan di The Lost Legend.
pemirsa, kembali lagi di The Lost Legend. Ya, Bung Elias, setelah kita tadi menyaksikan bagaimana Anda menceritakan tentang kisah kejayaan Anda, mungkin Anda bisa ceritakan sedikit kepada kami dan pemirsa di rumah tentunya tentang bagaimana Anda menjalani kehidupan pasca Anda pensiun dari petinju profesional. Ya, jadi sebenarnya babak kehidupan yang saya lalui ini cukup rumit kalau bisa dibilang, karena pasca saya bertinju pensiun dari dunia tinju profesional, saya sempat menjadi petugas keamanan di salah satu diskotik di daerah Blok M pada saat itu, dan saya juga mengalami sisi paling gelap dalam hidup saya karena pada saat itu saya tertangkap karena diduga menggunakan narkoba pada saat itu. Tapi sebetulnya untuk kasus penangkapan itu Anda memang menjadi pelaku kah atau pemakai kah? Ini mungkin risiko dari pekerjaan saya sebagai seorang petugas keamanan, karena pada saat itu sebenarnya saya itu hanya menerima barang posisinya. Nah, barang ini saya tidak tahu ini barang apa, dia barang titipan orang atau apa, jadi saya menerima orang menitipkan barang tersebut. Pada saat yang bersamaan polisi melakukan razia di diskotik tersebut, dan akhirnya barang yang ada di saya tersebut ternyata adalah sebuah obat-obatan terlarang. Jadi saya bisa dibilang seperti kambing hitam di posisi di kasus ini. Akhirnya karena pertimbangan tertentu, karena saya juga mantan atlet, dan pada saat itu juga banyak dukungan dari orang sekitar bahwa ya perhatikanlah bahwa sedikit bagaimana nasib atlet-atlet setelah pensiun, jadi jangan dibiarkan seperti itu. Akhirnya vonis hukuman yang dijatuhkan pada saya pada saat itu 7 bulan penjara, dan pada saat itu saya berjanji bahwa saya tidak, karena memang saya tidak pernah dan saya tidak akan lagi untuk dekat dengan dunia semacam itu. Akhirnya saya berhenti sebagai seorang petugas keamanan di diskotik itu. Oke. Setelah Anda menjalani masa hukuman 7 bulan di penjara waktu itu ya, tahun 2005 kalau tidak salah 2005, ya. Betul, Juni 2005. Terus bagaimana Anda menjalani kehidupan setelah keluar dari penjara? Ya, mungkin Anda sedikit itu cerita. Dia, Bung Ajis. Mungkin karena akhirnya dengan dukungan yang begitu banyak, support terutama dari istri saya yang betul-betul masih setia untuk terus mensupport saya. Akhirnya pemerintah mungkin akhirnya menyadari bahwa memang hal yang paling buruk, ya mungkin kita semua sama-sama tahu bahwa kita tahu Indonesia perhatian terhadap mantan-mantan atlet itu memang tidak terlalu bagus. Iya. Akhirnya karena pertimbangan tertentu, saya diterima di KONI sebagai asisten yang bekerja untuk mengurusi administrasi dan surat-surat di KONI Pusat di Jakarta. Itu Bung. Oh iya. Setelah mengetahui berdasarkan keterangan Anda tadi ya, bahwa Anda sekarang menjabat sebagai asisten dari Pak Agung Gumelar ya? Ya betul, pada saat pertama kali saya masuk itu yang menjadi ketua KONI itu Pak Agung Gumelar. Jadi saya menjadi asisten beliau di situ. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah, dulu Anda begitu diagung-agungkan atau oleh seluruh rakyat Indonesia, tapi pada sekarang ini Anda menjadi seorang asisten dari Pak Agung Gumelar. Ya. Melihat dua hal yang sangat kontradiktif ya, ternyata pemirsa juga mungkin beranggapan demikian ya. Lalu dengan jabatan hanya sebagai seorang asisten ketua KONI, apakah itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan Anda sehari-hari atau sebenarnya apapun yang saya terima, apapun yang diberikan oleh apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, ya saya tidak bisa banyak menuntut, saya cukup hanya bisa menerima. Mungkin cukuplah saya yang menerima perlakuan seperti ini, tapi harapannya tentu ke depan bahwa atlet-atlet lebih diperhatikan kesejahteraannya, terutama pasca mereka pensiun seperti itu, jaminan hari tuanya seperti apa. Tapi untuk sekarang ya saya tidak mempermasalahkan, saya hanya bekerja sebagai seorang asisten di KONI atau apa. Selebihnya juga saya masih mengajar di beberapa sasana tinju. Karena biar bagaimanapun
tinju adalah bagian dari hidup saya. Saya juga masih ingin memberikan. Berkecimpung tentunya Ya, ya. tentu Bung Ajis. Masih ada kecintaan saya di dunia tinju. Ya, Bung Elias Pikal, mungkin Anda ingin menyampaikan harapan Anda untuk dunia tinju ke depannya, Bung? Ya, mungkin tentu saya ingin terus ada Elias Pikal selanjutnya. Karena kita lihat sejauh ini setelah saya sebagai lepas dari juara dunia tinju baru hanya Chris John yang mengikuti jejak saya sebagai juara tinju yang bisa punya nama di pentas dunia. Tentu harapan saya kepada generasi muda bahwa tinju akan terus melahirkan bakat-bakat terbaik dan terus bisa memberi harum nama bangsa ini di internasional. Karena ya cukuplah mungkin tidak perlu melihat apa yang terjadi pada saya, semua masa lalu saya. Cukup ambil bahwa saya adalah seorang petinju yang pernah menjayakan Indonesia. Cukup itu. Masa lalu saya buruk-buruk saya itu tidak perlu dilihat, tapi cukup ambil bagaimana baiknya seorang Elias Pikal. Bagaimana pada saat Elias Pikal jaya sebagai seorang petinju. Harapan saya generasi muda mau melihat hal itu dan mencontoh hal itu. Ya, demikianlah pemirsa Indonesia perbincangan kita dengan seorang sosok petinju legendaris Indonesia, Bung Elias Pikal. Dan jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya di The Lost Legend.